Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi hari ini untuk materi kedua ya, patofisiologi, saya sengaja membuatkan video. Nanti saya akan menjelaskan beberapa slide yang akan saya tampilkan ya. Harapannya nanti kalian bisa belajar di rumah ya. Jadi tidak saya berikan tugas, tapi saya berikan penjelasan tentang materinya. Harapannya kalian tetap belajar di rumah walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Jadi semua hari ini kita akan belajar tentang mekanisme adaptasi sel ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang proses infeksi, proses peradangan, hari ini adalah kita akan belajar bagaimana sih perubahan sel kita atau adaptasi sel kita ketika dia mendapat serangan dari luar, misalnya kayak sekarang yang lagi terjadi adalah serang virus corona misalnya. Apa sih yang akan terjadi di dalam tubuh kita? Itu yang akan kita pelajari. Jadi adik-adik semuanya, tubuh kita akan melakukan adaptasi ya. Itu ketika dia terjadi jejas atau cedera atau injury ya. Jadi apa sih penyebab jejas, cedera atau injury itu? Yang pertama itu bisa disebabkan oleh deplikasi oksigen atau bisa mungkin kalian pernah dengar istilahnya hipoksia. Kurangan oksigen. Jadi penyebab tersering itu karena iskemik, terhentinya suplai darah dari jaringan ya. Jadi kalau darah ke jaringan terhenti, otomatis oksigen ya yang membawa otomatis darah yang akan membawa oksigen ke jaringannya juga akan berkurang ya dari semua. Contohnya apa kasusnya? Pada orang dengan asma misalnya. Kemudian pada orang dengan anemia atau pada orang dengan keracunan karbon monoksida. Kemudian yang kedua itu bisa disebabkan jejas atau cedera atau injuri pada tubuh kita atau pada sel di dalam tubuh kita itu bisa terjadi karena bahan kimia. Ya, misalnya pada kasus kita meminum misalnya, ada orang yang bunuh diri dia minum insektisida misalnya. Atau misalnya pada kasus kadar glukosa darah yang terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan jejas atau injuri. Atau misalnya tekanan oksigen ya. Dosis tinggi itu juga bisa menimbulkan jejas. Kemudian yang ketiga ada infeksi atau bahan-bahan infeksius ya atau zat-zat infeksius. Contohnya apa? Ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit ya. Sekarang kan lagi terjadi ya, kita lagi dihebohkan atau oleh peristiwa munculnya virus corona. Itu salah satu hal yang menyebabkan jejas atau cedera dalam tubuh kita. Kemudian ada defek genetik ya atau mutasi genetik, contohnya itu pada kasus-kasus orang-orang yang dia terlahir ya tidak sempurna pembentukan gennya ketika di dalam kandungan, misalnya pada kasus sindrom Down. Kalian pernah dengar kasus sindrom Down? Kemudian bisa juga penyebab jejas itu karena ketidakseimbangan nutrisi pada orang yang dengan kekurangan kalori protein ya, itu juga bisa. Atau bisa juga karena agen fisik ya, radiasi, terpapar radiasi yang terlalu sering, suhu yang terlalu ekstrim, kemudian trauma misalnya karena benda tumpul atau benda tajam, shock elektrik, itu juga bisa agen fisik. Kemudian selain itu proses penuaan ya, itu juga bisa menyebabkan kemunduran sel kita. Jadi ada jejas atau cedera atau injury ya. Itu karena ada penurunan sel karena faktor penuaan. Ketika tubuh kita itu mengalami injury atau ada faktor stres dari luar, dia ada mekanisme kompensasi, bisa adaptif dan bisa non adaptif. Kalau adaptif tadi dia bisa menyesuaikan ya, jadi ada proses adaptasi di dalam selnya. Nah, kalau non adaptif itu ada dua yang akan terjadi ya, ada apoptosis, ada nekrosis ya, yang pada akhirnya akan menyebabkan sel itu menjadi mati. Oke.
Jadi jejas itu adik-adik semuanya, dia bisa reversible dan irreversible ya. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh jejas di dalam sel itu bisa reversible dan irreversible. Ketika terjadi, jadi mekanismenya seperti ini. Jadi ketika terjadi injury ya, jadi sel normal itu ya akan terjadi pembengkakan nanti di endoplasma, retikulum endoplasma dan mitokondria di dalam sel ya. Itu bagian sel ya adik-adik semua ya. Jadi nanti ada pembengkakan ya, kemudian ada kerusakan membran ya. Nah, tubuh akan merespon secara alamiah ya. Jadi ada mekanisme kompensasi dari tubuh. Dia akan merecovery ya. Kerusakan-kerusakan itu akan direkovery oleh tubuh kita dan sel akan kembali normal. Nah, itu pada kasus jejas reversible yang masih bisa diatasi. Tapi nanti ada juga yang namanya irreversible ya, kerusakan irreversible sel ya. Jadi nanti kalau misalnya jejasnya bisa mengakibatkan pembengkakan retikulum endoplasma, kemudian mitokondria, kemudian inti selnya juga rusak ya. Kemudian lisosomnya ruptur ya, jadi rusak lah selnya itu tidak bisa dikompensasi atau tidak bisa diperbaiki oleh sel ya atau oleh tubuh ya, mekanisme alamiahnya tidak bisa memperbaiki, maka akan terjadi nekrosis pada sel itu. Nah, nekrosis lama kelamaan sel itu akan menjadi rusak adik-adik semua, jadi tidak bisa kembali normal, dia akan rusak. Oke. Jadi jejas itu adik-adik semuanya, dia bisa reversible dan irreversible ya. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh jejas di dalam sel itu bisa reversible dan irreversible. Ketika terjadi, jadi mekanismenya seperti ini. Jadi ketika terjadi injury ya, jadi sel normal itu ya akan terjadi pembengkakan nanti di endoplasma, retikulum endoplasma dan mitokondria di dalam sel ya. Itu bagian sel ya adik-adik semua ya. Jadi nanti ada pembengkakan ya, kemudian ada kerusakan membran ya. Nah, tubuh akan merespon secara alamiah ya. Jadi ada mekanisme kompensasi dari tubuh. Dia akan merecovery ya. Kerusakan-kerusakan itu akan direkovery oleh tubuh kita dan sel akan kembali normal. Nah, itu pada kasus jejas reversible yang masih bisa diatasi. Tapi nanti ada juga yang namanya irreversible ya, kerusakan irreversible sel ya. Jadi nanti kalau misalnya jejasnya bisa mengakibatkan pembengkakan retikulum endoplasma, kemudian mitokondria, kemudian inti selnya juga rusak ya. Kemudian lisosomnya ruptur ya, jadi rusak lah selnya itu tidak bisa dikompensasi atau tidak bisa diperbaiki oleh sel ya atau oleh tubuh ya, mekanisme alamiahnya tidak bisa memperbaiki, maka akan terjadi nekrosis pada sel itu. Nah, nekrosis lama kelamaan sel itu akan menjadi rusak adik-adik semua, jadi tidak bisa kembali normal, dia akan rusak. Jadi ketika sel tidak bisa beradaptasi dengan adanya injury, maka akan terjadi, tadi sudah saya bilang ya, maka akan terjadi apoptosis atau nekrosis. Ya, apa sih sebenarnya atau kematian yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian sel ya adik-adik semuanya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nekrosis dan apoptosis ya? Nekrosis adalah kematian sel abnormal atau patologis. Contohnya itu pada kasus luka gangren pada ulkus diabetik. Sedangkan apoptosis itu biasanya secara fisiologis dan bisa juga pada kondisi patologis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram ya, atau bisa disebut dengan program bunuh diri sel ya. Contoh kondisi patologis apoptosis adalah peluruhan endometrium saat kita menstruasi, atau misalnya involusi uterus pada ibu postpartum, atau misalnya involusi payudara setelah penyapihan. Pada kasus patologis itu bisa pada kematian sel tumor, itu bisa ditemukan seperti itu.
Untuk nekrosis, dia dibagi menjadi 3 adik-adik semua ya. Yang pertama adalah nekrosis koagulatif, yang kedua adalah nekrosis likuifaktif, yang ketiga adalah nekrosis kaseus ya. Nekrosis koagulatif itu bisa kita lihat contohnya pada infak ginjal ya. Jadi kalian bisa lihat contohnya di gambar 1.10 ya. Kemudian yang kedua adalah nekrosis likuifaktif, itu pada sel otak akibat stroke iskemik. Itu bisa kalian lihat gambarnya di gambar 1.11. Kemudian ini yang gambar terakhir ya, 1.12, itu kalian lihat seperti keju ya. Itu kita temukan pada kasus TB paru ya, nekrosis kaseus ya. Itu dia kematian selnya itu seperti keju. Untuk nekrosis, dia dibagi menjadi 3 adik-adik semua ya. Yang pertama adalah nekrosis koagulatif, yang kedua adalah nekrosis likuifaktif, yang ketiga adalah nekrosis kaseus ya. Nekrosis koagulatif itu bisa kita lihat contohnya pada infak ginjal ya. Jadi kalian bisa lihat contohnya di gambar 1.10 ya. Kemudian yang kedua adalah nekrosis likuifaktif, itu pada sel otak akibat stroke iskemik. Itu bisa kalian lihat gambarnya di gambar 1.11. Kemudian ini yang gambar terakhir ya, 1.12, itu kalian lihat seperti keju ya. Itu kita temukan pada kasus TB paru ya, nekrosis kaseus ya. Itu dia kematian selnya itu seperti keju. Oke, kita lanjutkan ke adaptasi sel terhadap jejas. Tadi kan tidak reaksi non adaptif ya. Sekarang adaptasi sel terhadap jejas. Apa sih yang akan terjadi kepada sel kita kalau dia mengalami jejas atau injury ya, yang kemudian tubuh meresponnya atau melakukan proses adaptasi? Ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah bisa terjadi hipertrofi ya. Kemudian yang kedua bisa terjadi atrofi ya. Kemudian yang ketiga ada bisa hiperplasia, kemudian metaplasia, dan yang terakhir adalah displasia. Ini beberapa contoh ya adaptasi sel yang terjadi di dalam tubuh kita atau di dalam sel tubuh kita ketika terjadi injury atau jejas. Oke, kita lanjutkan ke adaptasi sel terhadap jejas. Tadi kan tidak reaksi non adaptif ya. Sekarang adaptasi sel terhadap jejas. Apa sih yang akan terjadi kepada sel kita kalau dia mengalami jejas atau injury ya, yang kemudian tubuh meresponnya atau melakukan proses adaptasi? Ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah bisa terjadi hipertrofi ya. Kemudian yang kedua bisa terjadi atrofi ya. Kemudian yang ketiga ada bisa hiperplasia, kemudian metaplasia, dan yang terakhir adalah displasia. Ini beberapa contoh ya adaptasi sel yang terjadi di dalam tubuh kita atau di dalam sel tubuh kita ketika terjadi injury atau jejas. Hipertrofi adalah penebalan ukuran sel ya adik-adik ya. Jadi ada penambahan ukuran organ, peningkatan sintesis organel, dan protein struktur sel. Ya, jadi hipertrofi itu bisa terjadi pada kondisi fisiologis dan patologis. Pada kondisi fisiologis kita bisa lihat contohnya pada orang-orang misalnya atlet angkat berat misalnya ya, terjadi hipertrofi atau ototnya ya membesar, hipertrofi otot rangka. Jadi pembesaran otot, itu bisa dikatakan fisiologis. Nah, pada kondisi patologis contohnya adalah pada orang yang misalnya jantungnya terbiasa berdetak sangat kencang, beban jantungnya meningkat pada orang misalnya dengan udem, kemudian dengan udem ditambah dengan hipertensi misalnya, kerja jantungnya meningkat ya. Itu bisa terjadi hipertrofi pada otot jantungnya, itu kondisi patologis.
Hipertrofi adalah penebalan ukuran sel ya adik-adik ya. Jadi ada penambahan ukuran organ, peningkatan sintesis organel, dan protein struktur sel. Ya, jadi hipertrofi itu bisa terjadi pada kondisi fisiologis dan patologis. Pada kondisi fisiologis kita bisa lihat contohnya pada orang-orang misalnya atlet angkat berat misalnya ya, terjadi hipertrofi atau ototnya ya membesar, hipertrofi otot rangka. Jadi pembesaran otot itu bisa dikatakan fisiologis. Nah, pada kondisi patologis contohnya adalah pada orang yang misalnya jantungnya terbiasa berdetak sangat kencang, beban jantungnya meningkat pada orang misalnya dengan udem, kemudian dengan udem ditambah dengan hipertensi misalnya, kerja jantungnya meningkat ya. Itu bisa terjadi hipertrofi pada otot jantungnya, itu kondisi patologis. Selanjutnya adalah atrofi. Atau atrofi ini kebalikannya ya dari hipertrofi. Kalau atrofi tadi, kalau hipertrofi tadi pembesaran, kalau atrofi ini ya penurunan ya. Jadi penurunan ukuran sel karena penurunan substansi di dalam sel. Sel dapat menurun fungsinya namun tidak mati. Contohnya pada kasus orang misalnya dengan fraktur ekstremitas kanan misalnya. Di kaki kanannya ini ada fraktur. Kemudian dia tidak pernah dilakukan mobilisasi. Jadi dia diimobilisasi anggota geraknya pada fraktur sebelah kaki sebelah kanan. Maka bisa jadi ya pertumbuhan antara kaki kanan dengan kaki kirinya itu berbeda. Kaki kanan karena tidak pernah ada rangsangan mobilisasi, dia bisa saja mengecil atau tidak tumbuh ya dibandingkan dengan kaki kirinya yang selalu misalnya dilakukan mobilisasi. Kemudian pada kasus stroke juga bisa. Ini contohnya yang digambar slide ini bisa kalian lihat ya. Hilangnya persarapan. Bisa juga disebabkan karena nutrisi tidak adekuat atau bisa juga karena hilangnya rangsangan hormon pada kasus menopause misalnya. Atau bisa juga karena faktor degeneratif misalnya penuaan. Selanjutnya adalah atrofi. Atau atrofi ini kebalikannya ya dari hipertrofi. Kalau atrofi tadi, kalau hipertrofi tadi pembesaran, kalau atrofi ini ya penurunan ya. Jadi penurunan ukuran sel karena penurunan substansi di dalam sel. Sel dapat menurun fungsinya namun tidak mati. Contohnya pada kasus orang misalnya dengan fraktur ekstremitas kanan misalnya. Di kaki kanannya ini ada fraktur. Kemudian dia tidak pernah dilakukan mobilisasi. Jadi dia diimobilisasi anggota geraknya pada fraktur sebelah kaki sebelah kanan. Maka bisa jadi ya pertumbuhan antara kaki kanan dengan kaki kirinya itu berbeda. Kaki kanan karena tidak pernah ada rangsangan mobilisasi, dia bisa saja mengecil atau tidak tumbuh ya dibandingkan dengan kaki kirinya yang selalu misalnya dilakukan mobilisasi. Kemudian pada kasus stroke juga bisa. Ini contohnya yang digambar slide ini bisa kalian lihat ya. Hilangnya persarapan. Bisa juga disebabkan karena nutrisi tidak adekuat atau bisa juga karena hilangnya rangsangan hormon pada kasus menopause misalnya. Atau bisa juga karena faktor degeneratif misalnya penuaan. Oke, selanjutnya adalah hiperplasia ya. Mungkin kalian pernah dengar istilah hiperplasia. Berbeda dengan hipertrofi tadi. Kalau hipertrofi tadi pembesaran ukuran sel, kalau ini penambahan atau peningkatan jumlah sel, jumlahnya yang meningkat. Kalau tadi ukurannya ya, jumlah sel dalam organ atau jaringan. Hipertrofi dan hiperplasia ya sering terjadi bersamaan ya. Jadi hipertrofi ukurannya membesar, jumlah selnya juga semakin banyak ya. Sering terjadi bersamaan. Penyebabnya adalah peningkatan rangsangan hormon pertumbuhan biasanya. Nah, pada kondisi fisiologis ini bisa terjadi. Contohnya adalah uterus ya pada saat kita grapida atau pada saat kita hamil. Itu membesar ya. Itu fisiologis. Tapi pada kasus patologis itu contohnya adalah pada kasus orang yang mengalami tumor. Jumlah selnya itu meningkat daripada orang yang normal, orang biasanya. Oke, selanjutnya adalah
hiperplasia ya. Mungkin kalian pernah dengar istilah hiperplasia, berbeda dengan hipertrofi tadi. Kalau hipertrofi tadi pembesaran ukuran sel, kalau ini penambahan atau peningkatan jumlah sel, jumlahnya yang meningkat. Kalau tadi ukurannya ya, jumlah sel dalam organ atau jaringan. Hipertrofi dan hiperplasia ya sering terjadi bersamaan ya. Jadi hipertrofi ukurannya membesar, jumlah selnya juga semakin banyak ya, sering terjadi bersamaan. Penyebabnya adalah peningkatan rangsangan hormon pertumbuhan biasanya. Nah, pada kondisi fisiologis ini bisa terjadi. Contohnya adalah uterus ya, pada saat kita grapida atau pada saat kita hamil itu membesar ya, itu fisiologis. Tapi pada kasus patologis itu contohnya adalah pada kasus orang yang mengalami tumor. Jumlah selnya itu meningkat daripada orang yang normal, orang biasanya. Selanjutnya ada namanya metaplasia ya. Metaplasia ini berbeda sama yang penjelasan sebelumnya. Kalau metaplasia ini adalah perubahan satu jenis sel dewasa itu menjadi sel dewasa lainnya yang lebih adaptif ya. Ini berasal dari pemrograman kembali secara genetik sel stemnya atau sel induknya ya. Contohnya itu pada perubahan epitel silinder menjadi epitel gepeng pada sel epitel saluran pencernaan perokok itu berubah, atau pada kasus orang dengan CA ya. Epitel metaplastik ini ya epitel metaplastik adaptif ini dapat memiliki daya tahan hidup lebih lama. Jadi tubuh itu merubahnya itu supaya dia bisa daya tahannya lebih lama. Namun, mekanisme pertahanan tubuh normal hilang seperti pada sekresi mukus, siliari akan hilang. Selanjutnya ada namanya metaplasia ya. Metaplasia ini berbeda sama yang penjelasan sebelumnya. Kalau metaplasia ini adalah perubahan satu jenis sel dewasa itu menjadi sel dewasa lainnya yang lebih adaptif ya. Ini berasal dari pemrograman kembali secara genetik sel stemnya atau sel induknya ya. Contohnya itu pada perubahan epitel silinder menjadi epitel gepeng pada sel epitel saluran pencernaan perokok itu berubah, atau pada kasus orang dengan CA ya. Epitel metaplastik ini ya epitel metaplastik adaptif ini dapat memiliki daya tahan hidup lebih lama. Jadi tubuh itu merubahnya itu supaya dia bisa daya tahannya lebih lama. Namun, mekanisme pertahanan tubuh normal hilang seperti pada sekresi mukus, siliari akan hilang. Oke, kita berlanjut ke displasia ya. Displasia ini adalah perubahan sel menjadi sel yang tidak diinginkan. Dia irreguler, kemudian tidak maturasi ya. Kalau metaplasia tadi kan sel dewasa lain menjadi sel dewasa lainnya, dia ada perubahan. Tapi ada maturasi. Kalau ini enggak. Ya, jadi dia selnya yang tidak diinginkan, kemudian irregular, tidak ada maturasi ya. Ini bisa ditemukan pada sel kanker paru ya. Jadi perubahan displasia ini bisa ditemukan pada orang-orang yang mengalami kanker paru-paru. Oke, kita berlanjut ke displasia ya. Displasia ini adalah perubahan sel menjadi sel yang tidak diinginkan. Dia irreguler, kemudian tidak maturasi ya. Kalau metaplasia tadi kan sel dewasa lain menjadi sel dewasa lainnya, dia ada perubahan. Tapi ada maturasi. Kalau ini enggak. Ya, jadi dia selnya yang tidak diinginkan, kemudian irregular, tidak ada maturasi ya. Ini bisa ditemukan pada sel kanker paru ya. Jadi perubahan displasia ini bisa ditemukan pada orang-orang yang mengalami kanker paru-paru.